Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Dalam penanggalan Hijriyah, awal setiap bulan ditandai oleh kemunculan hilal. Hilal adalah bulan sabit pertama yang dapat teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam. Bentuknya tampak seperti lengkungan busur tipis bercahaya yang mengarah ke posisi matahari terbenam. Pengamatan hilal atau lebih dikenal dengan ru'yat tidaklah mudah. Awan tebal dan cuaca buruk dapat saja menutupi hilal. Ru'yat juga sering gagal karena hilal terlalu rendah atau sangat dekat dengan posisi terbenamnya matahari. Hal ini menyebabkan cahaya hilal yang redup terhalang oleh cahaya senja yang masih menyilaukan mata. Untuk membantu pengamatan hilal, orang menggunakan alat bantu seperti teleskop. Namun, hal ini tidak lantas menyelesaikan persoalan. Jika demikian, apa yang seharusnya dilakukan oleh para pengamat hilal? هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Yunus ayat 5. Hisab berasal dari kata bahasa Arab hasaba, yang artinya menghitung, mengira,
dan membilang. Dalam ilmu falak atau astronomi, hisab berarti ilmu hitung posisi benda-benda langit jika dilihat dari bumi, terutama matahari dan bulan. Berkat ilmu hisab, para ahli falak dapat memperkirakan kapan dan di mana hilal akan muncul. Kemunculan hilal didahului peristiwa konjungsi atau ijtima'. Ijtima' adalah peristiwa berimpitnya posisi bumi, bulan, dan matahari pada satu garis bujur yang terjadi selama masa bulan mati. Dengan ilmu hisab, waktu terjadinya ijtima' dapat diperkirakan dengan tepat hingga ke detik kejadiannya. Pengakuan penyaksian hilal sebelum waktu perkiraan ijtima' dapat ditolak karena mustahil terjadi. Ilmu hisab juga dapat memperkirakan kapan hilal terbenam. Jika terjadi penyaksian hilal setelah hilal diperhitungkan terbenam, berarti kesaksian tersebut juga otomatis tertolak. Selain waktunya, ilmu hisab juga dapat memperkirakan posisi kemunculan hilal. Dengan begitu, pelaku ru'yat dapat memfokuskan pencarian hilal pada posisi tersebut. Penyaksian hilal dengan posisi yang berbeda jauh atau bahkan berlawanan arah dari hasil hisab tentunya sangat mungkin keliru. Hampir semua ormas Islam kini telah ikut menggunakan hisab, baik sebagai metode utama dalam menentukan awal bulan maupun untuk membantu ru'yat. Meski demikian, ternyata masih terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, Syawal maupun Zulhijjah. Hal ini terjadi karena masing-masing ormas menggunakan kriteria hisab yang berbeda-beda. Secara umum, penentuan awal bulan yang dilakukan ormas-ormas Islam di Indonesia menggunakan 3 macam kriteria hisab. Kriteria pertama disebut ijtima' qoblal ghurub. Kriteria ini mendasarkan diri pada waktu terjadinya ijtima'. Meskipun hilal hanya dapat terlihat setelah matahari terbenam atau masuk waktu maghrib, ijtima' dapat terjadi jauh sebelumnya. Menurut kriteria ini, asalkan ijtima' terjadi sebelum maghrib, maka malam harinya dianggap telah masuk bulan baru. Kriteria kedua adalah kriteria wujudul hilal. Berdasarkan kriteria ini, jika pada saat maghrib hilal telah berada di atas ufuk, berapapun ketinggiannya, maka malam itu menjadi awal bulan baru. Kriteria wujudul hilal dan ijtima' qoblal ghurub tidak memasukkan kenampakan hilal dalam perhitungannya. Satu-satunya kriteria yang memperhitungkan kenampakan hilal adalah imkanur ru'yat. Menurut kriteria ini, awal bulan baru tiba jika hilal telah memungkinkan untuk diamati. Para ahli falak yang menganut kriteria imkanur ru'yat kebanyakan mendasarkan kenampakan hilal pada tinggi dan umur hilal. Umur hilal adalah selang waktu antara ijtima' dan terbenamnya matahari. Semakin panjang umur hilal, semakin mudah hilal terlihat. Terdapat beragam variasi kriteria imkanur ru'yat. Salah satunya adalah kriteria MABIMS atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang digunakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan kriteria ini, awal bulan baru terjadi jika tinggi hilal minimum 2 derajat pada saat maghrib dengan umur hilal minimum 8 jam.
Mengapa ormas-ormas Islam menggunakan kriteria hisab yang berbeda-beda? Kaum ulama yang awalnya menggunakan ru'yat berkeyakinan bahwa terlihatnya hilal adalah syarat tibanya awal bulan baru. Karena itu, kriteria hisab yang mereka pakai disusun untuk memperkirakan kenampakan hilal. Sebaliknya, sebagian ulama lain yang sejak awal menggunakan hisab menganggap awal bulan baru tidak harus ditandai dengan terlihatnya hilal. Oleh karena itu, kriteria yang mereka pakai tidak disusun untuk memperkirakan kenampakan hilal. Perbedaan hari raya telah terjadi sekian lama. Meski masih dapat ditoleransi, bukan tidak mungkin di masa depan perbedaan ini akan membawa perpecahan. Adakah jalan untuk menyatukan perbedaan tersebut? Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 telah merekomendasikan perlunya MUI membahas kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Dengan kesepakatan bersama yang dipayungi pemerintah, perbedaan dalam penentuan hari raya akan dapat terselesaikan. Kita berharap semoga kesepakatan tersebut dapat segera terwujud.